Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya, Ibu Zuro dari SMP Negeri 26 Kota Tangerang. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita belajar bersama-sama. Yuk. Anak-anak, kita masuk di bab 7 ya. Kita lanjutkan materi hari ini. Ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah belajar materi ini, siswa dapat menjelaskan tugas-tugas malaikat. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan hikmah beriman kepada malaikat. Nah, di sini ada nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Ada malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Nama lain malaikat Jibril yakni ada Ruh Al-Qudus atau Ar-Ruh Al-Amin atau juga disebut Namus. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Selanjutnya ada malaikat Israfil, bertugas meniup trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Lalu selanjutnya malaikat Izrail, tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk hidup baik manusia, jin, iblis, syaitan, bahkan malaikat apabila telah ditentukan waktunya. Yang selanjutnya ada malaikat Mungkar, tugasnya bertanya di dalam kubur. Malaikat Nakir juga tugasnya bertanya dalam kubur. Mungkar dan Nakir tugasnya sama. Selanjutnya ada malaikat Ridwan, bertugas menjaga pintu syurga. Lalu ada malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Lalu ada juga malaikat Rokib, bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Lalu selanjutnya ada malaikat Atid, tugasnya mencatat segala perlakuan buruk manusia, sama dari mulai balik sampai akhir hayat. Yang selanjutnya ada perilaku beriman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Jibril. Ketika kita beriman kepada adanya malaikat Jibril, maka contoh perilaku kita adalah berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah. Lalu kita bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Yang kedua, ketika kita percaya pada iman kepada malaikat Mikail, maka contoh perilakunya berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, iman kepada malaikat Israfil, yakni contoh perilakunya selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Nah, saat ini kita sedang mengalami pandemi, maka kita harus banyak berdoa agar kita diselamatkan dari segala macam penyakit dan virus. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yakni iman kepada malaikat Izrail. Contoh perilakunya berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Juga selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Yang selanjutnya iman kepada malaikat Mungkar Nakir. Contoh perilakunya selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan siksa kuburnya. Selanjutnya iman kepada malaikat Rokib. Contoh perilakunya selalu memiliki niat baik dalam segala hal, baik ucapan ataupun perbuatan. Selanjutnya iman kepada malaikat Atid. Contoh perilakunya menjauhi niat buruk, perkataan kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Yang selanjutnya iman kepada malaikat Ridwan. Selalu memohon kepada Allah agar bisa masuk surga dengan aman. Lalu kita harus menjadi orang yang dapat menciptakan ketentraman dan kedamaian di dunia ini. Yang selanjutnya iman kepada malaikat Malik. Kita harus selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Nah, di sini ada hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah.
Yang pertama, dengan beriman, maka kita mendapatkan manfaat memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah seperti ketaatan para malaikat. Lalu, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Selanjutnya, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Selanjutnya, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika kita meninggal dunia dan untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan ya kalian kerjakan tugas-tugas di bawah ini. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.